Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Fiorena Ceretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 27 April 2026. Dan tentunya beragam informasi terupdate dan juga terpercaya datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda dalam program ini. Dan tentunya di sore hari ini menyoal jemaah calon haji asal Kabupaten Wajo yang menjamak sholat Maghrib dan Isya sebelum diberangkatkan ke asrama Haji Sudiang. Dan melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Jabal dari Kabupaten Wajo. Selamat sore rekan Jabal. Selamat sore rekan Pio di studio. Ya, baik. Dapat disampaikan rekan Jabal bagaimana kemudian suasana pelepasan dari jemaah calon haji asal Kabupaten Wajo menuju asrama Haji Sudiang. Seperti apa keberlangsungannya? Silakan. Ya, betul bahwa dapat kami laporkan ratusan jemaah calon haji Kabupaten Wajo berangkat ke asrama Haji Sudiang Makassar dari Islamic Center Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo pada Minggu 26 April 2026. Dari pantauan Tribun Timur, ratusan calon jemaah haji berkumpul di Baruga Lasangkuru pada pukul 18 atau jam 6 sore. Dan tentunya terlebih dahulu mereka melaksanakan sholat maghrib di Baruga secara berjamaah, sekaligus menjamaknya dengan sholat isya. Kemudian dilanjutkan panitia memberikan arahan kepada para calon jemaah. Terlihat juga jemaah duduk rapi sesuai rombongan dan juga regu masing-masing. Begitu rekan Pio. Ya, baik. Dan itulah tadi rangkaian kegiatan yang dilakukan jamaah sebelum diberangkatkan ke asrama Haji Sudiang. Dan mungkin pukul berapa tepatnya jamaah mulai diberangkatkan dari lokasi ke asrama Haji Sudiang, rekan Jabal? Ya, baik. Sebelum itu dapat kami informasikan bahwa sekitar 13 unit bus Borlindo berada di lokasi pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Wajo, yang dimana tanpa keluarga maupun kerabat mereka telah menunggu di sekitar lokasi Baruga. Untuk keberangkatan menuju asrama Haji Sudiang tepat pada pukul 20 atau jam 8 malam, silih berganti jemaah keluar dari Baruga berdasarkan bus dan juga rombongan masing-masing. Begitu rekan Pio. Oke, baik. Dan apakah juga ada informasi yang bisa dibagikan mengenai bagaimana, apakah ada momen-momen emosional yang menyentuh yang Anda liput di lokasi? Seperti apa mungkin gambarannya? Ya, baik. Pantauan Tribun Timur, barang bawaan atau koper mini oleh jamaah tentunya terlebih dahulu diangkut oleh panitia masing-masing naik ke setiap bus. Terlihat juga tak terbendung air mata dari para jemaah maupun keluarga jemaah, terlebih saat jemaah berada di dalam bus. Lambaian tangan maupun sorak-sorai terdengar mewarnai keberangkatan jemaah. Dan tentunya dapat kami laporkan bahwa lokasi Islamic Center ini dipadati keluarga jamaah maupun jamaah itu sendiri sekira pukul 2 siang dan meninggalkan Islamic Center pada pukul 9 malam. Begitu rekan Pio. Meninggalkan lokasi menuju ke asrama Haji Sudiang, rekan Jabal, tentu ada penyampaian mengenai rute perjalanan yang akan dilalui para jamaah untuk sampai ke asrama Haji Sudiang. Dapat disampaikan mungkin ada pernyataan dari pihak otoritas terkait atau seperti apa mungkin penjelasannya mengenai rute-rute tersebut? Ya, baik. Dapat kami laporkan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo, MRWS, mengungkap ratusan jamaah tersebut tergolong dalam kloter 10 embarkasi Makassar, di mana berjumlah sebanyak 386 orang. Kemudian untuk rute berangkat dari Wajo menuju asrama Haji Sudiang Makassar melalui kota Parepare. Adapun rutenya yakni dari Kabupaten Wajo menuju ke Kabupaten Sidrap, kemudian masuk ke kota Parepare, lalu singgah melakukan istirahat di Pertamina Bajoe. Selanjutnya istirahat di Islamic Center Kabupaten Maros dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju asrama Haji Sudiang. Untuk jadwal penerimaan di asrama Haji Sudiang
diperkirakan sekitar jam 2 subuh atau dini hari. Begitu rekan Pio. Dan total ada 386 jamaah yang diberangkatkan di hari kemarin. Lantas lebih lanjut, bagaimana dengan jadwal keberangkatan jamaah Haji Wajo untuk kloter selanjutnya? Apakah sudah ada juga penyampaiannya? Ya, betul. Untuk jadwal berikutnya, kloter 18 sebanyak 387 orang dijadwalkan berangkat pada 2 Mei atau hari Sabtu 2 Mei 2026. Lalu kloter 23 328 jamaah berangkat tanggal 6 Mei. Lalu kloter 30 173 orang pada 11 Mei. Kloter 39 168 jamaah pada 18 Mei. Kemudian kloter 43 sebanyak 112 orang berangkat pada 19 Mei. Dan itu merupakan pemberangkatan terakhir jamaah haji asal Wajo tahun ini. Begitu rekan Pio. Oke, baik. Dari beberapa urutan kloter yang Anda sebutkan lengkap juga dengan jadwal keberangkatannya, rekan Jabal, apakah ada data yang Anda himpun mengenai dari jemaah calon haji yang kemudian masuk dalam kategori lansia atau merupakan jemaah tertua dari Kabupaten Wajo? Ya. Betul, untuk pemberangkatan tanggal 26 April kemarin, itu salah satu dari mereka ada termasuk dari jemaah haji, maksud kami jemaah calon haji Wajo tertua, yakni Andi Cale binti Andi Paramata, perempuan lansia, kelahiran Gilireng 31 Desember 1930 itu menjadi jemaah tertua asal Kabupaten Wajo. Ia tampak didampingi bersama anaknya Andi Fatmawati karena menggantikan sang ayah atau istri dari Andi Cale itu sendiri yang meninggal pada 2025 lalu. Begitu rekan. Baik, apa ada informasi juga lanjutannya mengenai siapa sosok Andi Cale ini, rekan Jabal? Seperti apa mungkin kisah kemudian hingga bisa diberangkatkan dan juga ditemani oleh anaknya? Baik. Ya, informasi yang kami himpun bahwa Andi Cale itu sendiri merupakan seorang veteran pejuang yang dimana ia dan suaminya mendaftar haji pada 30 tahun lalu. Ia juga mengaku disampaikan oleh anaknya sendiri bahwa Andi Cale seorang veteran bersama dengan ayahnya atau kakek anaknya itu, termasuk salah satunya yakni Andi Tolo dan juga Andi Jaja yang sekarang diabadikan sebagai nama jalan di Kecamatan Pitung Panua. Meski begitu, Andi Fatmawati mengaku ibunya saat ini dalam kondisi sehat walafiat, mampu berjalan dan juga namun begitu mengalami sedikit gangguan di pendengaran. Begitu rekan. Oke, baik. Untuk itu kami menunggu update terbarunya rekan Jabal bagaimana kesiapan ataupun juga proses keberangkatan dari jemaah calon haji asal Kabupaten Wajo yang bisa dilaporkan untuk kita ketahui bersama. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Jabal. Terima kasih. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Jabal. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kejadian di kloter sebelumnya kembali atas undangannya dikasih akses jalan keluar jamaah dicetak bersatu rombongan satu. Pintu keluar jamaah tidak perlu.
Satu. Ya pelan-pelan, pelan tak lagi. Saya tak ciri. Ali Modi besar. Busnya belum mendadak. Itu sana dulu. Sabar-sabar. Selamat merangkap ke tanah suci dan kembali ke tanah air. لبيك Masuki oleh ulama itu asrama haji tak lagi hotel entah tetap kejadian di kloter sebelumnya kembali Melangkah sudah lengket. Dikasih akses jalan keluar jamaah dicetak. bersatu Rombongan 1. Begitu keluar jamaah tidak perlu. Satu. Ya pelan-pelan, pelan tak lagi. Ali Modi besar. Saya tak ciri. 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 Ali Modi besar.
Busnya belum mendadak. Itu sana dulu. Sabar-sabar. Selamat berangkat ke tanah suci dan kembali ke tanah air. لبيك اللهم Masuki oleh ulama itu asrama haji tak lagi hotel entah tentang kejadian itu tersebutnya kembali Merata sudah lengket. Dikasih akses jalan keluar jamaah dicetak. Bersatu. Rombongan 1. Pintu keluar jamaah tidak perlu. Satu. Ya pelan-pelan tak ada lagi.
Busnya belum mendadak. Itu sana dulu. Sabar-sabar. Selamat berangkat ke tanah suci dan kembali ke tanah air. Masuki oleh ulama itu asrama haji tanggal di Hotel Entah. Kejadian di kloter sebelumnya kembali Perangkat sudah lengket. Dikasih akses jalan keluar jamaah cetak. Rombongan 1. Pintu keluar jamaah tidak perlu. Satu. Ya pelan-pelan, pelan-pelan lagi. Busnya belum mendadak. Itu sana dulu. Sabar-sabar. Serikandi PLN UIP Sulawesi turut ambil peran dalam program Desa Siaga Bencana di Makassar melalui penyaluran bantuan dan edukasi kesiapsiagaan. Program ini dihadirkan sebagai respon terhadap wilayah yang kerap terdampak banjir dengan dukungan sarana evakuasi hingga fasilitas dasar bagi masyarakat. Keterlibatan Serikandi PLN ini mencerminkan semangat Kartini, di mana perempuan juga dapat berperan aktif dalam aksi kemanusiaan. Serikandi PLN UIP Sulawesi bersama masyarakat Kelurahan Katimbang melakukan penanaman 400 pohon dengan berbagai jenis sebagai upaya dalam mitigasi banjir berbasis lingkungan. Penanaman dilakukan di area pemukiman untuk meningkatkan daya serap air dan mengurangi resiko banjir di daerah tersebut yang terjadi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga lingkungan. Serikandi PLN UIP Sulawesi menyalurkan bantuan sarana dan prasarana posyandu di Makassar sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Bantuan ini menyasar ibu hamil, anak-anak hingga lansia, serta mendukung penanganan stunting. Program ini menegaskan kontribusi aktif perempuan dalam pembangunan sosial, khususnya penguatan kesehatan masyarakat. Aksi ini sejalan dengan nilai-nilai Kartini yang terus hidup di era modern. Dalam semangat Hari Kartini, Serikandi PLN UIP Sulawesi menyampaikan ucapan dan harapan bagi perempuan Indonesia. Selamat Hari Kartini. Jadilah perempuan yang menginspirasi, berdaya dan bermakna. Semangat Hari Kartini terus hidup dalam langkah Serikandi PLN yang berkarya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi mulai menerapkan program Clean Energy Day sebagai bagian dari upaya mendorong budaya kerja yang lebih ramah lingkungan. Program yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini mengajak seluruh pegawai untuk berjalan kaki apabila memungkinkan, beralih ke kendaraan listrik, transportasi umum, dan bersepeda.
Meski dilaksanakan sekali dalam sepekan, program ini dinilai mampu memberikan dampak positif yang nyata. Dalam mendukung agenda transisi energi nasional, PLN UIP Sulawesi mengimplementasikan program Clean Energy Day dengan mendorong penggunaan electric vehicle atau EV di lingkungan kerja. Program yang diluncurkan secara nasional ini menjadi bagian dari langkah PLN dalam memperkuat ekosistem electrifying vehicle dengan mengajak pegawai meminimalisir penggunaan BBM. PLN UIP Sulawesi menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam menekan emisi karbon. Masyarakat kini tak perlu bingung menggunakan kendaraan listrik. PLN telah menghadirkan SPKLU di berbagai kota di Indonesia, termasuk kota Makassar. Titik lokasinya dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi PLN Mobile, sehingga pengguna bisa merencanakan perjalanan dengan lebih praktis. Kendaraan listrik kini semakin populer di kalangan masyarakat karena dinilai lebih ramah lingkungan, minim emisi, serta efisien dalam penggunaan energi. Dalam rangka memperingati Hari Kartini pada 21 April 2026, Serikandi PLN UIP Sulawesi kompak mengenakan kebaya selama menjalankan aktivitas kerja. Hal ini menjadi bentuk penghormatan kepada pahlawan emansipasi perempuan R.A. Kartini. Semangat tersebut juga mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender, di mana perempuan mampu menjalankan perannya dalam keluarga, sekaligus tetap profesional memberikan kinerja terbaik untuk membangun negeri.